Ya, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali kita bertemu kembali dalam untuk membahas pelajaran sekolah sahabat di grup PGSSI, dan narasumbernya adalah Pendeta Jonathan Kuntaraf. Saya sangat kagum ya melihat PGSSI ini. Kadang kehadirannya paling banyak sekitar 225, tapi rekamannya ditonton lebih dari 400 orang. Jadi puji Tuhan bagi mereka yang ada di grup ya. Walaupun tidak hadir, tapi mereka tetap tetap mengikuti, tetap mendengarkan rekamannya ya. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sahabat dan terima kasih buat kita semua. Kita akan memulai acara ini dengan diawali doa buka yang akan dilayangkan oleh Bryce. Kami persilakan Bryce. Ya, tolong di-unmute. Mari kita satukan hati. Berdoa. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih. Berkat limpah surga kami boleh nikmati sepanjang 6 hari di minggu ini. Engkau sudah jaga peliharakan sehingga kami boleh bersama-sama lagi di dalam persatuan guru-guru Sekolah Sahabat Indonesia. Berkati kami semua yang sudah hadir, bahkan yang akan hadir lagi nanti. Biar Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Amat terlebih hamba-Mu Pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan memimpin diskusi pelajaran sekolah sahabat pada malam ini. Roh Kudus khusus surga menjadi bagiannya, sehingga kami semua boleh mengerti dan terlebih kami boleh terapkan ketika kami besok Sabat pagi diskusi pelajaran sekolah sahabat. Dan biarlah nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan lewat kegiatan malam ini. Berkati juga Ibu Peggy yang menjadi MC malam ini. Berkati kami semua yang hadir Tuhan, terpujilah nama-Mu dan limpahan kami. Ampuni kami. Dalam Yesus kami semakan doa ini. Amin. 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 Terima kasih Bryce sudah melayangkan doa buka. Dan baiklah, kita akan ikuti pelajaran sekolah sahabat yang ke-13. Ya, akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Istirahat yang terakhir. Silahkan Pendeta. Shalom, saudara-saudara sekalian, selamat Sabat di mana saja saudara-saudara sekalian berada. Ya, terima kasih sudah hadir dengan setia. Ya, baik, saya akan coba langsung share screen ya untuk pelajaran yang terakhir untuk kuartal ini. Ya, satu pelajaran yang sangat penting. Ya, istirahat yang terakhir. Ya. Nah, istirahat yang terakhir ini kita coba lihat pendahuluannya, ya ada 3 bagian. Pentingnya judul perhentian yang terakhir ini, kenapa perhentian terakhir? Apa implikasinya? Kita akan coba lihat bersama. Terus mengerti akan pertentangan antara baik dan jahat, ya bahwa rupanya kita ini adalah sebahagian daripada pertentangan tersebut. Ya. Mengapa pelajaran penting? Baik, kita coba lihat implikasi judul pelajaran. Jadi perhentian yang terakhir, artinya perhentian kita sekarang ini sementara. Ya, kita punya perhentian dalam Kristus sekarang ini, namun dalam konteks dunia yang penuh dengan derita, sakit, dan duka cita. Ya, namun satu hari akan tiba, di mana kita akan memasuki perhentian yang kekal. Itu adalah hari di mana tidak ada lagi derita, penyakit, dan kematian untuk selama-lamanya. Ya. Dan itulah pada saat kita katakan bahwa the great controversy is, ya, yaitu perjuangan pergumulan terakhir itu, pergumulan yang besar itu antara baik dan jahat akan berakhir. Ya. Dan segala sesuatu menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Oke. Jadi kemudian mengapa pelajaran ini penting? Kita dapat belajar konsep dari pertentangan besar antara baik dan jahat. Kita dapat belajar mengenai perhentian terakhir dari umat Tuhan yang kita sama-sama rindukan. Kita dapat mengerti tanda-tanda sebelum perhentian berakhir tersebut. Kita dapat belajar peranan kita dalam pertentangan besar. Nah, ayat apakah yang kita pelajari ayat hafalan? 1 Korintus 2 ayat 9.
Siapa yang baca? Joy dan siapa? Irma. Dan Irma. Oke. 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Baik. Ini membicarakan tentang apa ya? Nah, kalau sudah tanyakan itu, orang kan selalu katakan semua tentang surga. Tetapi kalau secara konteks ini berbicara tentang hidup baru sebetulnya di dunia ini. Ya. Jadi hidup di dalam Yesus itu adalah satu perkara yang menyenangkan. Jadi kita bisa nikmati sekarang ini yang tidak perlu di hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang kita bisa alami dunia ini, tetapi mempunyai satu aplikasi yang penting juga adalah untuk di dunia baru. Ya. Jadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, luar biasa. Kalau kita sudah merasa sukacita di dunia ini, oleh sebab memiliki Yesus Kristus, ya, maka kita akan mengalami sesuatu yang jauh lebih besar di dunia yang akan datang. Oke, nah sekarang kita coba lihat perhentian terakhir. Ya, ini terbagi dalam 3 bagian. Ya. Penglihatan dari perhentian terakhir, ya, penglihatan maksudnya khayal, oke. Terus wahyu, ya, termasuk juga penglihatan mengenai apa yang harus terjadi, nubuatan-nubuatan itu. Perhentian di tengah konflik terakhir, ya, kita bisa memiliki akan perhentian, ya, sementara kita menyiapkan diri untuk perhentian yang terakhir. Baik. Sekarang penglihatan dari perhentian yang terakhir, di mana Rasul Paulus saat penglihatan dari Tuhan. Oke. Silakan Joy. Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Oke, di mana dia melihatnya? Kita tahu bahwa ia sedang di Pulau Patmos, ya. Satu keadaan yang penuh dengan penderitaan di tempat tersebut, oke, sebab dia adalah sebagai seorang tawanan. Kemudian masa sebagai seorang tawanan itu, dan dia sudah melayani untuk paling sedikit 60 tahun, coba bayangkan, ya, ditawan, kesepian, sebab itu adalah merupakan satu tempat pembuangan, namun dia lihat penglihatan. Jadi kita coba lihat penglihatan dari perhentian yang terakhir tersebut, ya. Kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 1 17 sampai 19. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menekam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku dan lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Oke, jadi dia lihat khayal, dan khayal ini mengenai tentang Yesus datang di awan-awan. Oke, ini berbicara tentang masalah perhentian terakhir sudah Yesus datang. Kemudian di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 5, ya, kita lihat lebih lanjut apa yang dia lihat. Artinya kita coba lihat dari awal dan akhir daripada khayal tersebut. So, khayalnya itu banyak sekali, oke. Kita lihat Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah,
Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Terima kasih. Dan kalau kita lihat kepada yang satu lagi bisa saya akan kasih isinya saja, Wahyu 22, 1-5, yaitu tetap artinya dalam keadaan di dunia baru, di mana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penyakit, ya. Semuanya itu serba indah, ya, suasana di surga itu. Oke, baik. Nah, sekarang konteks penglihatan kepada Yohanes. Yohanes dalam masa pengasingan di Pulau Patmos yang kecil berbatu karang sengsara sebagai seorang tawanan. Usianya berapa? 90-an tahun, coba bayangkan, ya. Memberikan pelayanan lebih dari 60 tahun untuk mengabarkan mengenai Yesus, gurunya, Allah yang hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ia telah dipisahkan dari teman dan keluarga. Ia dalam keadaan rentak, merasa tidak mungkin untuk keluar dari pulau itu. Ya, sebagai seorang apa? Tawanan. Tetapi di dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan sesuatu penghiburan yang sangat luar biasa. Ya, saat itulah dia mendapatkan penglihatan akan kedatangan Yesus dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tuhan telah memberikan hiburan, kekuatan, dan pengharapan kepada Yohanes dan umat Kristen sepanjang zaman. Buku Wahyu itu memberikan suatu penghiburan kepada kita akan apa yang terjadi. Ya, kita tidak takut akan kematian atau di dalam masa kesedihan perkabungan. Kenapa? Alasan ada pengharapan. Oke, pekabaran kebenaran mengenai kedatangan Yesus yang akan segera terjadi. Jadi kita ingat, mungkin kita mengalami banyak kekecewaan hidup atau tantangan yang besar yang melambangkan iman kita. Janji kedatangannya akan menguatkan kita. Dan itulah yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan kita bersyukur oleh sebab dia bisa menuliskan semua khayalnya itu dan disampaikan kepada kita untuk kita dapat nikmati sekarang ini. Baik, sekarang kita masih bagian daripada penglihatan daripada persyaratan yang terakhir ini. Bagikan pengalaman dalam hidupmu saat masa depan nampak suram dan Anda memerlukan wahyu dari Tuhan yang dapat memberikan hiburan dan pengharapan dari Tuhan. Jadi masing-masing bisa punya pengalaman. Ya, mempunyai pengalaman, sampaikan di kelas pengalaman Anda, ataupun juga membiarkan orang menyampaikan pengalaman mereka. Sering suram, ya, tidak tahu apa yang terjadi, ya, soal ekonomi lah atau soal keadaan, ya, parah. Sudah tahu Bapak, pernah satu waktu saya dengan teman saya tidak punya uang lagi untuk makan. Ya, suram, tidak tahu apa yang terjadi, apalagi mau biaya untuk sekolah misalnya, ya. Sebab saya sekolah di Filipina itu adalah biaya sendiri, ya. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi makanan, apa yang terjadi? Hanya berdoa saja, terus saya pergi ke ABC, pinjam buku, dikasih, kemudian saya jual, dapatkan jual buku, bisa makan untuk 2 minggu, kan untuk 1 bulan. Sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk bayar uang sekolah, ada satu mobil datang. Jonathan mau kemana? Ya, mau pulang. Masuklah. Jadi saya masuk. Di situ ada satu orang yang namanya Mrs. Minchin. Where are you headed? We are going to have a committee, scholarship committee. Scholarship? Yeah, we are going to decide. Ada orang yang request untuk scholarship, Minchin scholarship. Saya tanya, apakah saya bisa request juga? Boleh kalau Anda tulis surat. Wah, tolong berhenti begitu di depan apartemen saya masuk ke dalam, ketik surat, langsung lari ke kantor administrasi di sana, berikan surat itu, mereka sedang meeting.
kemudian mereka discuss, saya punya request, dapat scholarship. Jadi ini pengalaman, artinya dalam masa suram Tuhan memberikan akan kekuatan penghiburan, ya. Namun yang sangat penting dalam masa suram misalnya kematian, ya. Waktu saya kematian anak laki-laki satu-satunya, itu kan satu hal yang suram, tetapi pengharapan kebangkitan memberikan satu kekuatan. Jadi inilah yang Anda bisa diskusikan di kelas masing-masing. Oke. Buku Wahyu adalah buku yang menunjukkan Yesus yang aktif dalam pelayanan. Ya. Dia bukan hanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dia aktif dalam mengurangi beban manusia. Dia memberikan kekuatan kepada kita saat mengalami trauma, sakit, berduka, atau keadaan lemah iman. Yohanes berada di pulau terpencil, dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Yohanes. Tidak ada yang lepas dari jangkauannya. Dia akan tetap menjangkau kita di mana saja kita berada. Ini satu perkara yang luar biasa, yang boleh memberikan kekuatan kepada kita masing-masing, sehingga kita tidak perlu takut ya untuk tantangan sekalipun. Oke, masih bagian pertama, bagian D. Yohanes mendengar waktu ini, janji apakah yang dia dapat ingat dari pikirannya? Ya, maka kita ingat kepada Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya, Irma. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bisa bayangkan seorang diri dia berada di Pulau Patmos, langsung mendapatkan penglihatan yang luar biasa, pasti dia ingat kepada tulisannya sendiri. Ya, sebab ini adalah orang yang sama yang tulis buku Wahyu dan Injil Wahyu. Ya. Jadi ingat kata-kata Yesus. Jadi itu menguatkan akan dia, konfirmasi yang luar biasa. Oke. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu wahyu mengenai apa yang akan segera terjadi, ya, yaitu bicara tentang tanda-tanda itu. Oke. Baik, ini ada beberapa ayat yang mungkin boleh dibaca Joy, ya, Matius 24 ayat 3 sampai 8. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Kamu akan dengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke, terima kasih. Kita coba lihat beberapa ayat ini, Anda bisa bahas di kelas kita, oleh sebab agak panjang, mungkin kita langsung kepada intinya saja, bahwa ya, yang kita lihat ini ya adalah beberapa tanda penting. Oke. Tanda-tanda Matius 24 untuk dua perkara penting, yaitu kejatuhan Yerusalem dan kedatangan Yesus. Ya. Kejatuhan Yerusalem digambarkan oleh Josephus dan dikukuhkan oleh arkeologi adalah satu hal yang mengerikan. Kenapa mengerikan, saudara-saudara sekalian? Itu adalah satu keadaan bagaimana mereka mengalami kelaparan yang luar biasa sampai mereka banyak yang harus makan kotorannya sendiri. Ada yang anaknya mati, kemudian langsung dia goreng ya atau masak dan makan anaknya sendiri, ya, sangat mengerikan. Dituliskan oleh Josephus, ya.
Kemudian tanda kedatangan Yesus terbagi dalam 4 tanda, itu tanda dalam dunia agama, tanda dalam masalah internasional, tanda di alam, dan tanda di masyarakat. Oke, ya, tanda dalam dunia keagamaan. Apa yang dimaksud yang telah terjadi dengan tanda dalam dunia keagamaan? Ya, banyak gereja-gereja yang mengaku bahwa mereka itu punya kebenaran. Kemudian bukan hanya itu, banyak yang mengaku Mesias. Saya tidak tahu kalau Anda dengar John Jones misalnya mengaku Mesias dan dia bawa lebih kurang 1.000 orang pergi ke Guyana, banyak bunuh diri di sana. Sekitar 900, lebih dari 900 orang. Kemudian Anda dengar tentang David Koresh di Waco mengaku sebagai Mesias dan sebagainya. Itu dalam dunia keagamaan. Dan sekarang ya nabi-nabi palsu itu dalam bentuk sihis, orang-orang yang bisa meramal dan sebagainya. Pokoknya satu perkara yang tergenapi sekarang ini. Kemudian apa yang disebut dalam dunia politik, wah, peperangan, apa yang terjadi di Afghanistan baru-baru ini. Kemudian raja bangkit bangsa bangkit melawan bangsa, suku melawan suku, genocide seperti yang terjadi di Rwanda tempo hari ya. Bayangkan 900.000 orang yang mati. Saya ada punya teman namanya Ella Musoni ya, direktur pelayan perorangan untuk divisi ya. Dia ceritakan istrinya mati, semua anak-anaknya mati, dia artinya dan dia sendiri hidup. Kenapa? Sebab dia waktu itu sedang ada di Spicer College di India ya. Pulang ke rumah semuanya sudah lenyap. Bayangkan ya. Oh, banyak cerita-cerita yang mengerikan sekali. Jadi suku melawan suku, kerajaan lawan kerajaan, kemudian dalam dunia politik seperti sekarang ini persekutuan bangsa-bangsa tidak bisa memecahkan macam masalah yang terjadi. Kemudian tanda-tanda dalam dunia alam, termasuk di dalam gempa bumi yang makin banyak, kemudian tsunami, sampai kepada tanda-tanda di matahari ataupun termasuk kelaparan atau termasuk di dalam gejala-gejala di sini, itu adalah satu termasuk balak sampar atau kita sebutkan tentang sekarang ini adalah apa? Pandemik ya. Itu adalah tanda-tanda di dalam alam. Kemudian tanda-tanda dalam masyarakat dunia ya. Itu apa yang terjadi ya dalam masyarakat dunia, masalah perekonomian ya yang tidak pernah selesai ya. Makin lama makin banyak permasalahan, pertentangan antara kelompok kelompok orang yang kaya dan miskin yang sangat berbeda. Dan apa yang menjadi masalah sangat besar karena adalah banyaknya masalah-masalah kriminal yang telah terjadi ya. Banyak masalah kriminal, sifat-sifat sodomik yang dimusnahkan. Kenapa terjadi artinya pembakaran daripada Sodom? Oleh sebab sodomik yaitu homoseksual. Dan termasuk juga masalah ini sekarang ini adalah masalah seperti perkawinan sejenis dan sebagainya. Jadi masalah di masyarakat ya, moral yang merendah, itu tanda-tanda yang telah terjadi sekarang ini. Baik, apakah tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul dan pengikutnya di akhir zaman? Nah, ini kembali kepada peranan kita yang merupakan tanda daripada pekabaran di akhir zaman. Oke, siapa sekarang? Matius 28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua manusia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita lihat inilah pekabaran yang terakhir, yang artinya tanda yang terakhir adalah pekabaran Injil, dan itulah yang dilakukan sekarang ini dengan segala macam cara, ya, dengan sangat luar biasa sekali. Oke, pemberitaan kebenaran ke seluruh dunia merupakan sesuatu hal yang luar biasa kita lakukan, ya. Ini ayatnya, kemudian pekabaran kemana-mana. Dia sekarang kita dapatkan Allah sedang bergerak ya, dengan segala macam tanda-tandanya. Artinya pekabaran Injil melalui internet, melalui
ataupun melalui bukan hanya masa secara konvensional seperti buku-buku saja atau KKR biasa, tetapi dengan segala macam cara sekarang. Oke. Nah, penglihatan daripada Yohanes ternyata lebih daripada hanya pengabaran daripada yang disebutkan oleh Yesus, tetapi juga merupakan tanda apa yang akan dibuat oleh jemaat di akhir zaman. Oke, Wahyu tambahan apa yang mengenai tugas misi yang diberikan kepada Paulus yang sudah tua renta di Pulau Patmos? Oke, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Baik, terima kasih ya. Ini hal yang sangat penting. Apa yang harus dikabarkan? Kabar Injil, ya. Dan apa yang dikabarkan? Yaitu Yesus satu-satunya sebagai sumber keselamatan kita, ya. Tetapi juga tentang penghakiman dan juga sembahlah Dia menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan kita tahu, ya, ini adalah soal hari Sabat, sebab hanya hukum 4 yang menyebutkan bahwa Yesus adalah yang menciptakan langit dan bumi dan semua mata air. Baik, kemudian penekanan atas hukuman Tuhan termasuk dalam pekabaran 3 malaikat. Apakah hubungan antara pekabaran dan hukuman dengan Injil? Kita coba dalam ayat yang ke-7 dan 11 sampai 11. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Oke, terima kasih. Jadi ini bicara mengenai masalah takut Allah, ya, memuliakan Dia, dan kita tahu bahwa ini berbicara mengenai masalah hari Sabat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dikatakan telah tiba saat penghakimannya. Ya, itu kenapa ini berhubungan dengan 3 malaikat? Sebab memang pekabaran 3 malaikat termasuk menunjukkan bahwa masa penghukuman itu sudah dimulai, ya. Sesuai dengan doktrin yang kita miliki bahwa itu dimulai tahun 1844, mulai masa penghukuman. Sebab dikatakan telah tiba saat penghakiman. Jadi bukan akan tiba, ya, akan datang, enggak, tetapi telah tiba, ya. Dan itulah yang dikabarkan tahun 1844. Dan kenapa sudah rubuh Babel? Apa yang sudah Babel? Itu adalah kebingungan. Kenapa bingung? Sebab mencampur baurkan antara benar dan salah, ya, dan sebagainya. Oke, kita harus teruskan. Nanti kita bisa diskusikan kalau kita tiba kembali ke sana. Oke. Sekarang perhentian di tengah, ya, konflik yang terakhir, ya. Mengapa tidak ada perhentian bagi mereka yang menyembahkan binatang dan patung binatang itu? Kita coba lihat dalam Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu akan naik. Mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Oke, jadi dengan kata selama-lamanya kita harus mengerti bahwa itu bukan berarti tidak pernah berhenti, ya, selama-lamanya sementara mereka itu masih hidup.
Tetapi ini berbicara mengenai masalah ketidakadaannya damai kepada mereka yang menyembah kepada patung binatang tersebut. Kenapa? Oleh sebab penyembahan kepada itu memberikan satu indikasi kepada keselamatan melalui perbuatan. Oke. Dan kalau kita melakukan mempunyai konsep keselamatan melalui perbuatan, ya, maka kita tidak akan mempunyai suatu perhentian. Kita tidak akan damai. Kenapa? Sebab memang tidak sanggup kita untuk menurut kehendak Tuhan. Oke. Bagaimana orang kudus digambarkan pada penutupan sejarah dunia dan bagaimana mereka mengalami perhentian dalam Kristus di tengah banyak pencobaan aniaya. Ya. Nah, kita coba lihat dari Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oke, jadi untuk mereka yang mengikuti Tuhan, yaitu orang-orang kudus, dan orang kudus itu mempunyai 2 tanda di sini yang penting, atau 3 tanda. Mereka sabar, mereka adalah menurut perintah Allah atau hukum Allah, dan iman kepada Yesus. Dan kalau seandainya mati sekalipun, dikatakan berbahagialah oleh sebab perbuatan mereka menyertai mereka, oleh sebab apa yang telah mereka buat, maka kita mengetahui akan ada suatu kebangkitan di masa yang akan datang. Jadi akan banyak aniaya yang terjadi ya kepada umat Tuhan di akhir zaman, tetapi jangan khawatir dengan kematian ya. Oleh sebab adanya suatu kebangkitan. Kemudian kita coba lihat pelajaran apa yang kita telah pelajari dari orang kudus sepanjang zaman yang telah siap mati daripada melanggar kehendak Tuhan ya. Jadi kita coba lihat kelompok dari Ibrani 11, 13 sampai 16 sampai dan juga 12, 1 dan 2. Kita coba lihat bersama-sama sebelum kita ambil kesimpulan dari sini. Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai, kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oke, terima kasih. Kemudian kita coba lihat ayat-ayat berikut. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, jadi ini kita berbicara pada saat orang-orang Kristen mengalami aniaya sekalipun, tetapi mereka bersedia untuk tetap berjalan dalam iman, mereka tetap menurut akan kehendak Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita coba lihat intisari daripada bagian ketiga ini, kita coba lihat lebih lanjut. Nasihat apa yang diberikan Paulus untuk umat Kristen yang kehidupan kita sekarang ini, ya. Jadi dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kepada kita sebagai umat Tuhan yang sedang menantikan kepada perhentian yang terakhir, dikatakan diajak untuk bersukacita, ya. Artinya kita bisa mempunyai perhentian itu sekarang ini, yaitu dengan bersukacita, ya. Tetap dengan penuh ucapan syukur. Nah, sukacita adalah pekabaran untuk jemaat Filipi yang cocok sekarang ini. Kalau kita lihat pasal 1, sukacita walau dalam pencobaan sekalipun tetap bersukacita. Kemudian pasal 2, dalam kerendahan hati, bahkan disebutkan tentang bagaimana Yesus sendiri dari surga datang menjadi sebagai manusia. Padahal dia adalah Tuhan. Jadi dalam kerendahan hati. Sukacita di dalam penyerahan, apa saja yang terjadi pada kita, kita tetap bersukacita. Kemudian pasal 4, sukacita dalam bersyukur. Ya. Jadi kepada jemaat Filipi dikatakan demikian. Waktu itu Paulus ada di mana? Dalam penjara, saudara-saudara. Dia sedang ada di Roma, tetapi dia mengajak supaya umat Tuhan di Filipi itu boleh tetap bersukacita. Baik, bagaimana sukacita walaupun dalam penjara? Paulus selalu memiliki sukacita sebab dia menemukan perhentian di dalam Yesus. Jadi kalau kita mempunyai perhentian di dunia ini, yaitu perhentian di dalam Yesus, maka kita memiliki sukacita. Tidak ada yang kita harus khawatirkan. Ia percaya bahwa Kristus akan memberikan kekuatan kepadanya dalam segala situasi dan memberikan kebutuhannya. Ya, itu Filipi 4 ayat 13 dan 19. Tuhan akan siapkan segala kebutuhan kita. Kemudian ia mempunyai keyakinan bahwa kewarganegaraannya adalah surga. Ya. Dan satu hari dia akan diubahkan dan siap untuk kedatangan Yesus, di mana dia akan mempunyai perhentian yang terakhir untuk lamanya. Jadi itulah sebabnya dia sama sekali tidak pernah khawatir, walaupun dalam penjara sekalipun dia tetap mempunyai sukacita. Oke. Kemudian Paulus sudah bersukacita senantiasa. Kenapa? Sebab dia yakin penuh akan pemeliharaan Tuhan sekarang ini. Sampai kegenapan kedatangan Yesus di masa yang akan datang. Ya. Begitu juga dengan kita. Kita akan bisa tetap bersukacita senantiasa kalau kita yakin sepenuhnya pemeliharaan Tuhan. Oke, ya percaya waktunya sudah di depan pintu. Ya, gejala-gejala yang artinya tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus, ya, untuk perhentian terakhir itu sudah digambarkan dan betul-betul sudah terjadi. Ya, dia percaya waktu sudah di depan pintu. Kita pun harus percaya. Tuhan akan memberikan kepadanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah yang juga boleh menjadi pengalaman kita masing-masing. Itu yang diharapkan Paulus dari kita semua sementara menunggu akan perhentian yang terakhir, yaitu melayani dengan penuh sukacita, damai sejahtera, ya, dengan tidak khawatir apapun. Oke. Peggy yang baca kutipan Roh Nubuat. Baik. Kita semua menginginkan jawaban segera dan langsung untuk doa-doa kita. Dan tergoda untuk menjadi putus asa ketika jawabannya ditunda atau datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Tetapi Tuhan sangat bijak dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktu dan dengan cara yang kita inginkan. Dia akan melakukan lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi semua keinginan kita. Dan karena kita dapat mempercayai kebijaksanaan dan kasih-Nya, kita hendaknya tidak meminta Dia untuk membenarkan keinginan kita, tetapi hendaknya berusaha untuk masuk ke dalam dan mencapai tujuannya. Keinginan dan minat kita hendaknya hilang dalam kehendak-Nya. Oke. Kita berdua kita mau untuk cepat terkabul, ya. Nah, Tuhan sangat bijaksana dan dia mengetahui mana yang terbaik. Itulah sebabnya kita boleh katakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kemudian kita coba lihat kutipan yang terakhir, Peggy. Hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian. Kuburan akan dibuka dan orang mati akan tampil sebagai pemenang. Berseru, "Oh maut, di manakah sengatmu? Wahai kubur, di manakah kemenanganmu?"
orang-orang yang kita kasihi yang tidur di dalam Yesus akan tampil dengan pakaian keabadian. Terima kasih. Inilah perhentian yang terakhir, ya, di mana semua kubur akan terbuka, kemudian mereka yang mati dalam Yesus akan diberikan, dan kita boleh menikmati perhentian yang terakhir, yaitu hidup untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga atau di dunia baru, ya. Satu perkara yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita masing-masing. Oke, sekarang kita coba ke aplikasi, ya. Kisah cucu daripada Pendeta Ted Tilson yang meninggal dalam usia 8 tahun. Ya. Jadi oleh satu penyakit, masalah dengan dia punya kelainan darahnya. Ya. Memang dari kecil terus sakit, tapi anak yang baik sekali, ya. Dan waktu dokter katakan kepada keluarga dan kepada dia bahwa dia akan mati dalam waktu beberapa saat lagi, ya. Maka mereka menyanyi, kemudian dipeluk ini anak, ya. Kemudian katakan, jangan takut nak, ya. Kita akan ketemu lagi waktu Yesus datang. Dan ya, matanya tertutup, dia akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir, ya. Dan waktu suasana memorial service dan sebagainya, mereka menunjukkan penuh pengharapan, merelakan keberangkatan oleh sebab pengalaman perhentian dalam Yesus. Ya, dalam Yesus kita boleh mengatasi segala duka cita yang bagaimana besarnya sekalipun. Ya. Bagikan pengalaman di mana Tuhan telah memberikan perhentian kepada Anda, walaupun banyak tantangan kehidupan yang dihadapi, ya. Itu adalah yang Anda bisa share, ya, kepada orang lain. Saya sudah banyak share tentang pengalaman kami sendiri. Bagaimana dapat menolong teman atau family agar mempunyai perhentian dalam Kristus di tengah krisis yang melanda dunia, ya. Jadi bagaimana Anda bisa tolong mereka? Banyak seperti ada satu orang yang baru-baru ini ia katakan, oh saya ini stres sekali, ya, saya mau pergi saja ke Amerika untuk berusaha, ya, kerja, ya. Saya tanya kepadanya, ya, sudah dapat tempat, ya, harus berhati-hati dan sebagainya. Saya rasa tidak bijaksana untuk tinggalkan keluarga, ya, dan sebagainya. Akhirnya sudah pertimbangan, akhirnya, ya, dikatakan, oke lah, saya nggak jadi ke Amerika, ya. Kenapa saya harus harus berkorban meninggalkan akan keluarga, ya. Kalau kita mempunyai perhentian dalam Yesus, maka materi bukanlah sesuatu perkara yang utama. Oke, kita boleh merasakan satu sukacita di dalam Tuhan, walaupun dalam keterbatasan materi sekalipun, ya. Jadi dalam mencari materi, jangan sampai kita mengorbankan keluarga ataupun kebenaran. Baik, apakah ada apa yang Anda perlu buat untuk tetap bertahan sampai akhir? Ya, beberapa poin yang sangat penting ialah tetap memelihara hubungan dengan Yesus Kristus. Ya, begitu Anda bangun langsung berbicara dengan Yesus dan membiarkan Yesus berbicara kepada Anda. Baik, jadi pelihara hubungan itu, ya. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan ada hal yang sangat penting sekali, ya. Kemudian bekerja bersama-sama dengan Yesus, ya. Artinya melakukan tugas di dalam bersaksi dan sebagainya adalah satu perkara yang sangat penting sekali, sehingga Anda boleh merasakan dia punya kehadiran Tuhan, ya, di dalam percakapan, ya. Jadi inilah yang boleh menguatkan Anda, ya, dalam bertahan di dalam kebenaran. Kemudian jangan lupa tetap untuk selalu menunjukkan sebagai tangan daripada Yesus Kristus, artinya keperpanjangan tangan daripada Yesus dalam menolong orang dan sebagainya. Kemudian Anda bisa merasakan itu sukacita, ya. Kalau Anda melihat kepada orang yang yatim piatu, kemudian Anda tolong, kemudian bisa sekolah, akhirnya bisa tamat daripada pendidikan, oh itu memberikan satu sukacita yang luar biasa pada diri Anda, ya. Jadi Anda akan tetap bertahan di dalam yang. Kemudian ya mendalami akan nubuatan, ya. Melihat apa yang terjadi itu betul-betul
adalah satu kegenapan nubuatan dan Anda mempunyai peranan di dalam the great controversy, ya. Sebab setiap apa yang Anda buat, Anda berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada setan, ya. Dan yang ditunggu sekarang ini adalah pembentukan tabiat daripada Yesus dalam diri umat Tuhan, maka Ia akan datang untuk menjemput kita sekalian. Jadi tantangan apapun akan Anda hadapi selama Anda merasakan kehadiran Tuhan di hidup Anda. Baik, bagaimana Anda dapat memupuk kepercayaan kepada Tuhan, tetap penuh semangat dalam Tuhan, dan tetap memandang kepada perhentian yang terakhir. Ya. Untuk memupuk kepercayaan kepada Tuhan dengan sendirinya, Anda harus menguji, ya, sama seperti seorang wanita untuk percaya kepada seorang laki-laki kan perlu diuji apakah betul ini orang ini janjinya ini janji benar, ya, atau hanya gombal saja, ya kan, perlu satu janji, ya. Artinya perlu diuji. Maka begitu juga dengan pengalaman kepada Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doa, mendengar doa kita, ya. Jadi kita lakukan kerjasama bersama dengan Tuhan, maka kita akan selalu mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Oke. Dan banyak poin-poin yang dapat dibahas, ya, di kelas. Menyadari bahwa kita terlibat dalam pertentangan besar antara baik dan jahat, apakah langkah kita harus buat agar selalu berpihak kepada Yesus, ya. Jadi memegang akan firman Tuhan, ya, dikuasai oleh firman Tuhan, yaitu tetap membiarkan Roh Tuhan hidup dalam diri kita. Kalau kita di bawah Roh, jadi hukum Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka kita akan selalu ingin berjalan dengan Tuhan. Jadi hidup atau kehendak Tuhan ada dalam hidup Anda selalu. Oke? Baik, question and answer. Silakan moderator. Peggy. Terima kasih Pendeta Kuntaraf, begitu bagus ya, begitu lengkap pemaparan untuk pelajaran ke-13 ini telah kita mendengarkan bersama-sama, dan saatnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Pendeta Kuntaraf untuk istirahat minum air putih, dan kami akan persilakan dari Daniel untuk bisa mempersembahkan teaser dari para channel. Iya. Ini hari Minggu mendatang, diundang semua untuk bisa menghadiri acara kesehatan, yaitu Hello Life dari Orang Channel, ya ini webinar live dan konsultasi gratis imunitas dan vaksin COVID-19. Ini Profesor Dr. Iris Renggani, spesial penyakit dalam. Ini sangat terkenal di antara semua dokter-dokter, ya. Banyak orang yang ingin sekali mendengarkan paparannya, ya. Jadi diharapkan untuk kita semua boleh di screenshot untuk bisa mengikuti acara Hello Live ini pada hari Minggu tanggal 26 September jam 7.30 akan diawali dengan senam sehat, ya. Jadi diharapkan semua bisa menghadiri ini karena bagus sekali paparan dari Profesor Iris. Oke, selanjutnya. Dan ini yang paling penting yang akan kami beritahukan bahwa Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf akan membawakan pelajaran ke-8, The Most Amazing Bible Prophecy. Ini hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan pembahasan dalam bahasa Inggris. Jadi kepada kita semua yang ada di Zoom meeting ini, diundang untuk mengikuti acara dari Pendeta Kuntaraf. Terima kasih. Iya, Pendeta sudah minum ya? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Di chat room ada beberapa pertanyaannya, ya, ada beberapa pertanyaan akan saya bacakan sebentar. Yang pertama datangnya dari ini ibu yang paling rajin untuk bertanya, Ibu Evi Peo. Sahabat-sahabat semua, yang lama telah berlalu, tidak ada lagi sakit penyakit. Jadi yang mati dengan TBC, malaria, kanker, gagal ginjal, dan lain-lain bangkit dalam keadaan sehat.
Karena yang saya pelajari yang diubahkan adalah from immortal to mortal. Gimana kalau bangkit sakit-sakitan? Gimana pendeta? Jangan khawatir, tidak akan ada lagi yang bangkit sakit-sakitan. Semua bangkit di dalam tubuh yang baru yang tidak akan pernah merasa sakit lagi. Ya, jadi kita akan bangkit untuk hidup untuk selama-lamanya dan tubuh kita tidak akan lagi mengalami kematian. Amin. Iya, benar. Sudah ada tadi ya yang kita baca tulisan roh nubuatnya. Baik, selanjutnya ganda silalahi. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, pesatnya kemajuan teknologi internet menjangkau seluruh dunia sesuai dengan Matius 24 ayat 14. Seharusnya Injil sudah sampai juga ke seluruh dunia. Kenapa Yesus belum datang juga? Itu pertanyaan yang pertama. Pendeta mau satu-satu atau mau saya bacakan juga yang kedua langsung? Karena ini berbeda. Ya, betul. Mungkin jawabnya adalah betul sudah menjangkau ke seluruh dunia, ya. Namun kita tahu bahwa masih jutaan orang yang masih belum mengenal akan Tuhan, ya. Kita akan dapatkan misalnya di antara orang-orang Hindu, ya, itu tidak ada konsep, mereka tidak tahu tentang Yesus sama sekali, ya. Di antara orang Islam betul mereka buka internet, tetapi umumnya adalah buka internet tentang mereka punya apa? Mereka punya ajaran, ya. Orang-orang di Tiongkok itu banyak yang masih belum mengenal akan Tuhan. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan, ya, supaya lebih banyak orang yang bisa mengenal akan Tuhan. Oke. Jadi dengan segala macam cara, internet adalah salah satu, tetapi orang-orang di pegunungan dan sebagainya yang tidak ada internet bagaimana? Ya, kadang-kadang tidak bisa dengarkan siaran radio misalnya dan sebagainya. Jadi Tuhan masih ada masih memberikan kesempatan dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, kalau Anda pengen tahu dengan lebih lanjut, ini bagus, ini God's Word Ministry punya program dari Oral Channel pada tanggal 3 ya, 26. Peggy? Oh iya, 3 Oktober. Iya, 3 Oktober. 3 Oktober. Judulnya adalah apakah Yesus akan datang tahun 2027? Nah, kita akan bikin kalkulasi sama-sama, ya. Apakah Yesus akan datang tahun 2027? Marilah kita ikuti acara itu. Oke, baik. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Sambil mengundang juga kita tulis di agenda tanggal 3 Oktober ya. Pertanyaan yang kedua, masih banyak orang Advent masih berbicara kepada yang mati, bahwa yang mati sudah sehat, sudah tiba di surga bersama Bapa di surga, mengikuti agama lain pada umumnya bahwa yang mati sudah sampai di surga bersama Bapa. Bagaimana caranya menyadarkan umat GMAHK tentang ucapan di atas? Dan apa kata yang seharusnya diucapkan bagi acara-acara kedukaan atau penghiburan bagi yang berduka? Baik, yang pertama untuk mengingatkan orang-orang Advent, ya, itu ajaran bahwa Yesus sudah berada di atas itu, bukan Yesus, maksudnya orang-orang yang mati sudah berada di surga, itu ajaran daripada gereja Protestan atau Pantekosta dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita mau coba melihat ajaran Alkitab, ya kembali katakan ya bahwa orang yang mati itu sama dengan keadaan tidur, ya. Jadi ya 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 di mana waktu Yesus datang, ya maka orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, ya. Jadi waktu itulah masa kebangkitan itu, ya. Jadi kalau katakan bagaimana untuk menyampaikan kepada mereka, ya katakan terus terang apa yang Alkitab katakan, ya. Orang mati tidak tahu apa-apa, ya.
buku Pengkhotbah ya 9 ayat 5 atau 12 ayat 7 ya sebagainya. Berikan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa ya. Kemudian sampai kepada masa kebangkitan ya. Kemudian bagaimana caranya kemudian untuk memberikan penghiburan ya kita bersyukur oleh sebab ada kebangkitan ya. Janji Tuhan itu adalah merupakan satu obat ya bagi mereka ya supaya kita dapatkan penghiburan. Jadi mereka yang sakit ya sampai kanker dan menderita dan sebagainya ya kita tahu bahwa ya dia tidak menderita lagi ya. Jadi tergantung kepada siapa yang meninggal itu ya. Jadi kadang-kadang orang meninggal itulah berarti berhentilah dia punya penderitaan ya. Tetapi kalau misalnya orang itu baru seperti kami punya anak itu meninggal umur 33 sebab kecelakaan ya, maka tidak bisa mengatakan bahwa hilangnya penderitaan sebab dia justru sedang berbahagia waktu itu ya. Tetapi kita bisa katakan hidup itu anugerah Allah ya. Kita lihat kepada Ayub pasal 1 pada saat dia kematian 10 anaknya dikatakan ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu berarti bahwa hidup itu adalah anugerah Allah. Jadi anugerah Allah itu bisa 10 tahun, bisa 30 tahun, 33 tahun, ada 70 tahun, ada 80 tahun. Jadi kita namanya anugerah ya. Tidak bisa kita tuntut ya, anugerah sesuatu yang diberikan. Jadi kami mau anak kami masih bisa hidup, tetapi oleh sebab Tuhan berikan kepada kami 33 tahun, kita bersyukur atas karunia kehidupan yang 33 tahun itu. Ya. Jadi kami bersukacita ya waktu kami sama-sama pergi ke Alaska, sama-sama ke Bahamas ya. Kita bersyukur anak-anak itu menjadi sumber sukacita bagi kami. Ya sekarang ya adiknya dengan pelayanan ya yang baik dan sebagainya ya itu memberikan sukacita kepada kita ya. Tetapi saya tahu Bapak itu tidak satu waktu anak ini pun akan saya sendiri akan meninggal, anak juga akan meninggal, tetapi biarlah kita gunakan setiap ada kesempatan untuk pelayanan ya. Jadi saya rasa itu yang boleh katakan hidup itu adalah anugerah Allah. Dan kita harus ikuti rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Apa rencana Tuhan bagi hidup kita? Amin. Terima kasih Pendeta. Berikut ini saya akan panggilkan yang raise hand, ada Raymond Lesiasa. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Sahabat Raymond, apa kabar? Ini sehubungan dengan judul pelajaran sekolah Sabat kita, Pak Pendeta, mengenai istirahat terakhir. Kata terakhir ini loh yang saya mau minta konfirmasi dari Pak Pendeta. Kalau saya meninggal kan itu juga terakhir bagi saya. Apakah istirahat itu maksudnya? Bisa juga terakhir itu nanti pada waktu Yesus datang 2 kali. Kemudian kita masuk ke surga, apakah itu istirahat terakhir? Tapi dari tadi penjelasan kayaknya istirahat terakhirnya itu pada waktu nanti dunia baru diciptakan. Berarti setelah 1000 tahun kita di surga, baru kita masuk ke dunia yang baru itu istirahat yang terakhir. Bukankah pada waktu kita di surga 1000 tahun itu memang sudah di surga bersama Yesus? Kan itu istirahat terakhir kan kalau kita bersama Yesus. Tolong Pak untuk konfirmasinya yang terkata terakhirnya itu. Oke. Bahasa Inggrisnya itu ultimate rest. Ya. Jadi kalau ultimate itu memang terakhir, tetapi kita sebut itu puncak. Ultimate ya. Itu adalah puncak daripada istirahat ya. Jadi ya, kita pelihara hari Sabat itu adalah satu rest, kita dapatkan damai bersekutu dengan Tuhan. Memiliki Yesus sekarang ini kita mempunyai satu keteduhan ya, mempunyai damai dalam Yesus. Kenapa? Sebab kita dapat
akan pengalaman Yesus itu sudah mengampuni dosa kita. Jadi itu adalah satu damai. Tapi kita masih hidup dalam dunia ini, masih menghadapi tantangan-tantangan. Tetapi kita akan tiba kepada satu peristirahatan yang terakhir, yaitu peristirahatan puncak, di mana kita hidup di surga dan tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian, hidup bersekutu dengan Tuhan untuk selama-lamanya dengan Tuhan. Jadi itulah yang kita sebut sebagai ya ultimate rest, ya, yaitu peristirahatan atau perhentian puncak bersama dengan Tuhan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan daripada saudara Raymond Lisias. Dunia baru, pendeta. Karena ayat hafalannya kan menunjukkan itu dunia baru. Berarti Ya. waktu tahun kita belum istirahat buat kita. Bagaimana? Maksudnya kalau lihat dari ayat hafalan pelajaran roh sahabat kita, itu kan istirahat terakhir itu waktu ada dunia baru. Iya. Pada waktu kita 1000 tahun surga sebelum dunia baru itu belum istirahat maksudnya, Pak. Oh, iya, 1000 tahun sudah artinya sudah termasuk di dalam zaman kekekalan. Oke. Dalam masa 1000 tahun ataupun juga di dunia baru ya, itu sebab tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian. Oke. Jadi semuanya itu adalah di dalam kelompok ultimate rest. Oke, semoga sudah bisa menjawab ya. Oke, kita lanjut. Bahkan seperti malaikat kan kalau di 1 Korintus 15 ayat 51. Apakah itu belum istirahat? Karena kita kan akan diubahkan pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Iya. Ya, akan diubahkan, ya. Jadi itulah yang menjadi ultimate rest sesudah kita diubahkan. Oke. Oke, Pak, begitu ngerti saya. Makasih. Puji Ya. Tuhan ya, sudah bisa mengerti jawabannya. Terima kasih, Saudara Raymond. Kita akan lanjut kepada penanya berikutnya. Baik, sambil saya scroll up ke atas mencari penanya berikutnya, saya mau umumkan kepada mereka yang mau mendapatkan bahan ini. Saudara Joy sudah membagikan linknya, jadi tolong diklik linknya untuk bisa mendapatkan bahannya nanti di grup PGSSI dari Telegram. Ya, selanjutnya dari Gunawan TJ. Selamat malam Pak Gunawan. Pastor, apa perlunya kita sebagai orang Kristen perlu membaca kitab Wahyu? Oh, bagus sekali ini pertanyaan dari Bapak Gunawan. Oke. Kenapa kita harus perlu baca buku Wahyu? Sebab kita perlu baca seluruh Alkitab. Ya. Jadi bukan hanya Wahyu, tapi kita belajar juga dari Kejadian. Setiap pelajaran itu ada maknanya, ada pelajaran barunya, dan untuk buku Wahyu ini adalah satu pelajaran puncak yang memberikan pengharapan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita sakit, kita tahu ada satu waktu di mana kita tidak akan pernah. Kalau kita ada kematian, langsung dikatakan, Alkitab katakan ya bahwa aku ini adalah aku yang memegang kunci maut. Artinya sebab katakan bahwa aku Yesus yang sudah mati, bangkit dan hidup. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa bergantung kepada Yesus Kristus. Jadi dengan demikian kita tidak perlu takut kepada kematian, Pak Gunawan. Ya. Jadi kita sedih, ya kematian anak sendiri, ya kami sangat sedih. Dan tapi kita punya pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan. Dan waktu itu kalau kita lihat, wah, makin lama sudah makin dekat. Jadi tanda-tanda yang diberikan itu, ya sangat mendukung. Nah, pentingnya membaca kepada buku Wahyu sebab kita bisa melihat ya ada peranan daripada gereja di akhir zaman. Gereja ini adalah gereja yang mana? Yang menurut hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Ya, kemudian gereja ini adalah satu gereja yang mengalami banyak goncang-gancangan dan gereja ini adalah mengajarkan akan hukum Allah.
ya, yang sudah banyak dilalaikan. Jadi gereja di akhir zaman digambarkan di buku Wahyu. Tetapi banyak yang kita bisa pelajari yang lain. Kalau kita baca tentang buku Roma, perlunya kehidupan kita perlunya persekutuan dengan Yesus Kristus. Perlunya menyadari bahwa keselamatan hanya oleh sebab iman saja. Ya. Jadi baca buku Roma ada pelajaran yang penting di sana, yaitu keselamatan melalui kasih karunia Allah. Buku Efesus ya ada hal-hal yang penting ya, termasuk keselamatan melalui kasih karunia. Filipi, kita bisa lihat sukacita di dalam Tuhan. Jadi setiap buku ada peranannya ya. Intinya yang kita bisa pelajari. Nah, untuk buku Wahyu ini adalah puncak ya yang menggambarkan akan suasana dunia baru di mana kita boleh mempunyai pengharapan untuk itu, dan umat Tuhan punya peranan di akhir zaman. Mudah-mudahan menolong ya Bapak Gunawan. Iya, semoga menjawab. Iya Pak Gunawan, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih jawabannya Pendeta Kuntara. Kita lanjut kepada penanya berikutnya, Diana T. Pendeta pernah bahas bahwa begitu Sunday Law diumumkan kita boleh menjual. Apakah ada waktu lagi buat itu? Lalu apakah kalau kita dekat dengan Tuhan terus, adakah bisikan Roh Kudus pada kita? Terima kasih Pak Pendeta. Jadi maksudnya Bagian pertamanya tidak begitu jelas untuk saya, masih bisa menjual. ya, jadi pendeta pernah ada, mungkin ada pendeta lain ya. Apakah Ibu Diana T ada bersama-sama kami sekarang masih? Bisa di-unmute? Ya. Jadi maksudnya pada saat Sunday Law diumumkan itu boleh menjual. Kan waktu itu ada yang tanya waktu Bu Peggy dari gereja mana ya waktu itu. Nah terus Pak Kuntara bilang nanti ada aba-aba seperti kayak ada pemberitahuan bahwa Sunday Law, nah baru kita boleh bergerak menjual kayak rumah kita, harta kita gitu. Apakah nggak telat ya Bu Peggy? Makanya itu yang ditanya. Oh, maksudnya Kalau kita menjual dekat kepada Tuhan, ya. Tuhan pasti berbisik kan Pak Pendeta. Sekarang mungkin waktunya kita jual semua atau bagaimana gitu. Makanya saya tanya, bagaimana ya gitu. Iya, maksudnya Dua ada tanda-tanda poin nggak yang ya? saya katakan. Ya, Iya. terima kasih. Oke. Jadi memang salah satu tanda yang diberikan oleh Roh Nubuat ialah bahwa pada saat Sunday Law dimulai, maka pada waktulah kita harus pergi menuju ke pedesaan. Ya. Dengan sendirinya, ya hanya umat Tuhan yang mengetahui akan tanda ini, jadi tidak menjadi suatu masalah untuk menjual, tetapi untuk umat Tuhan juga ya menjual bukanlah sesuatu perkara yang penting, ya. Ya, oleh sebab ya bahkan Mrs. White katakan ya biar tidak usah bawa banyak-banyak hal untuk pergi ke pedesaan. Oke, sebab tiba satu waktu di mana uang juga tidak akan banyak mempunyai nilai, ya. Anjuran untuk misalnya pergi untuk ke pedesaan, kemudian bertani sendiri dan sebagainya, hidup dalam country living di mana kita tidak akan tergantung kepada uang. Jadi, tetapi ya saya melihat bahwa orang luar tidak tahu mengenai masalah ini ya, dan Anda masih sempat untuk bisa menjual dan orang lain akan menjual, akan siap untuk membeli Anda punya barang. Ya. Kemudian apakah Tuhan yang ditanyakan lebih lanjut, apakah pada saat kita hubungan dengan Tuhan maka Roh Kudus akan berbicara kepada kita? Iya, ya. Kalau mereka yang bersekutu dengan Tuhan mengetahui mana yang terbaik waktunya untuk keluar, ya. Tetapi ya mulainya Sunday Law itu artinya adalah satu masa akan datang di mana ini akan diterapkan. Ya. Kapan itu kita tidak tahu. Ya. Dan Mrs. White katakan jangan terburu-buru Diana. Ya. Jangan terburu-buru. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Kuntara. Puji Tuhan ya. Semoga sudah menjawab ya Ibu Diana. Oke, kita akan Terima kasih. iya.
Kita akan kembali kepada yang raise hand. Di sini ada Bapak James Tambuwun. Iya, Pak James Tambuwun. Selamat malam Pak Pendeta Kuntara, Ibu Peggy. Selamat sabat, Pak. Selamat sahabat James. Pendeta, pelajaran sekolah sahabat udah oke, saya udah ini semua. Cuma saya masih tersirat ada pelajaran yang ke-12 Pendeta. Kemarin sudah dibahas mendetil sekali, tapi saya ingin mau tanya satu. Sebetulnya kemarin saya mau tanya itu tentang undian Pendeta. Undian, saya lihat kalau undian itu sebetulnya alkitabiah sekali Pendeta. Kita lihat perjalanan saya baca di firman Tuhan di Alkitab ini, waktu mau pilih budiwan harus diundi, dan yang saya menarik sekali itu waktu terakhir mau masuk di bilik masuci Nabi, kena undian itu Nabi Zakaria, bapaknya si Yohanes kan itu. Terus waktu penggantian si Yudas diundi Pendeta, dan dapat itu si Matias, ada 2 orang itu. Yang saya mau tanya, di sini kan banyak kali kita akan soal undian, ya memang nggak semua, ada kadang-kadang suka ada konflik, ada masalah. Tapi saya kira waktu kemarin pelajaran, walaupun ya kita lihat yang benar-benar juga diundi. Orang Israel mau masuk tanah Kanaan diundi, jadi jangan ada mungkin yang tanya saya Pendeta, saya dapati di Amsal 18 ayat 18, undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang yang berkuasa. Amsal 18. Kenapa di organisasi kita kalau enggak acuan pakai undian ya, supaya nggak bermasalah. Saya kira kalau pemilihan begitu, kalau diundi Pendeta kan nggak ada yang mau yang neko-neko lah bahasanya, kalau nggak ada yang bisa ini. Jadi Iya. itu pertama. Pak Itu. James, maaf pertanyaannya bisa dipersingkat dan ternyata Ya, Bapak juga pertanyaannya tidak sesuai karena sudah lewat ya, sahabat ke-12. Iya. Cuma itu saya bilang kenapa enggak. Tapi yang menarik ini yang saya mau tanya ini Pendeta ada 2. Pak James, mohon maaf Pak James, pertanyaannya boleh yang ini karena kasihan yang bertanya di sini antri ada banyak sekali. Sayang waktunya. Satu lagi Pak Ibu Peggy, lembaga tertua di dunia ada 2, hari Sabat dan perkawinan. Sering kita dengar orang suka bilang perkawinan itu kan urusan manusia, padahal sebetulnya lembaga yang Tuhan buat sama-sama di Taman Eden. Apakah saya pernah ini kejadian ini, saya pernah diwakili orang tua. Pada hari Sabat saya tolak. Akhirnya Pak James, mohon maaf Pak, mungkin nanti di pertemuan berikutnya pertanyaannya boleh, atau nanti kalau waktunya masih cukup, nanti Bapak saya panggil lagi untuk pertanyaan di luar dari pelajaran Sabat ini ya Pak ya. Mohon maaf karena kasihan ini banyak pertanyaan yang antri Pak. Iya. Terima kasih atas pengertiannya ya Pak James. Terima kasih Pak Pendeta, Ibu Peggy. Iya, maaf di ya luar Pak. konteks. Iya, maaf ya Pak ya, karena kasihan yang antri ini karena waktu. Oke. Baik, kita akan lanjut kepada penanya berikutnya. Ini ada dari Krisno. Iya, ini sudah panjang lagi, saya mesti naik ke atas lagi. Ya, apakah perbedaan tanda di dahi dengan tanda pada tangan kanannya dalam Wahyu 13 ayat 16? Apakah 2 hal ini berbeda di masa akhir? Kita rasa tanda-tanda itu adalah merupakan suatu lambang ya. Tangan itu, kanan itu, tangan itu digunakan untuk bekerja ya. Sedangkan di dahi itu adalah lambang daripada pikiran ya, frontal lobe, di mana orang mengambil keputusan ya. Jadi mulai dengan artinya yang menjadi diputuskan oleh pikiran, dan ini ingat bahwa tanda binatang itu adalah satu hal yang berhubungan dengan masalah pemeliharaan akan hukum Allah ya. Jadi misalnya tentang soal hari Sabat, oke. Jadi orang bekerja pada hari Sabat ya, itu adalah berdasarkan keputusan yang ada dalam pikiran ya. Jadi ini yang kita harus melihat dari segi hubungannya dengan hukum Allah,
pengakuan kepada Tuhan sebagai pencipta, sementara kita hidup dalam satu dunia yang mempercayakan evolusi. Ya, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan tandanya adalah soal hari Sabat. Ya, jadi hati-hati dengan berbagai macam teori konspirasi yang mengatakan bahwa tanda-tanda itu adalah sehubungan dengan chips ataupun juga vaksinasi dan sebagainya. Ya. Yang coba mengadakan spekulasi akan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oke. Terima kasih Pendeta jawabannya. Saudara Krisno, semoga menjawab pertanyaannya ya. Saya akan bacakan dari Bapak Roy Rorim Pandey. Pak Roy, ini pertanyaannya tidak lengkap. Selamat hari Sabat Pendeta dan semuanya, pertanyaan saya dalam Wahyu 1 ayat 7. Ya, tolong Pak dilengkapi pertanyaannya ya. Nanti saya akan kembali lagi setelah Bapak melengkapi ya Pak Roy. Kita akan lanjut kepada penanya berikutnya, Bernardus Kaja. Selamat Sabat Pak Pendeta Kuntaraf, tolong dijelaskan judul pelajaran sekolah Sabat kita. Apakah ini berbicara tentang kematian atau tentang apa? Pak Bernardus tadi terlambat masuk mungkin ya. Silakan Pak Pendeta, boleh dijelaskan. Oke, kita bahas judulnya adalah mengenai perhentian yang terakhir. Ini berbicara mengenai suasana di dunia baru sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak Gunawan TJ. Kembali Pak Gunawan. Pastor, apa ada rasa berontak kepada Allah pada awalnya ketika kehilangan anak laki-laki satu-satunya itu? Bagaimana merelakannya dan memendam rasa kesedihan sangat dalam itu? Mungkin Pendeta boleh menjawab secara singkat ya, Pendeta. Jawabnya adalah tidak ada dendam kepada Tuhan, tidak ada rasa berontak sama sekali. Langsung waktu mendengar itu, ya, kami hanya berkata, Tuhan, ya, terima kasih oleh pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Ya. Kami sedih, namun kami percaya tidak ada sesuatu penderitaan yang Tuhan izinkan kecuali ya atas izinnya. Ya. Jadi tidak ada satu pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Itulah kita lihat di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ya. Jadi kami hanya percaya saja, ya. Makanya mungkin Ibu Peggy hadir dalam acara memorial service di Maryland, ya. Saya memberikan kata sambutan, ya, dalam penderitaan itu dengan kami bersyukur oleh sebab Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Amin. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari Mari Yuliani. Semoga Ibu Mari masih bergabung ya. Saat kebangkitan kedua nanti, apa keadaan orang yang bangkit, ada yang sakit seperti stroke, bagian tubuh tidak lengkap, dan lain-lain? Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Pendeta dengan pertanyaan yang sama tadi di atas ya. Oke. Iya, manusia akan bangkit dengan tubuh yang baru, yang buta sudah bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang timpang bisa berjalan, dan tidak ada lagi stroke di sana. Iya. Baik, selanjutnya dari Victor Ringo-Ringo. Orang-orang yang kita kasihi yang tidur di dalam Yesus akan tampil dengan pakaian keabadian. Apakah dapat diartikan semua umat Advent yang meninggal dapat dianggap semua tidur dalam Yesus walaupun kehidupannya jahat? Wah, ini menarik pertanyaannya. Matius 24 ayat 13, hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Amin. Oke. Selanjutnya, setelah pertanyaan ini saya akan memberikan kesempatan kepada yang resen ya. Ini direct message dari Daniel. Pertanyaan, pelajaran hari Senin. Ini ada di grup PGSSI WhatsApp ya. Sejak kapankah countdown atau hitung mundur menuju ke istirahat yang terakhir itu dimulai? Apakah sejak gereja Kristen mula-mula atau sejak 1844? Kalau disebut masa akhir zaman mulai 1798. Itu aja jawabannya ya. Semoga menjawab ya. Baik, selanjutnya yang raise hand di sini ada Bapak Joy Sitompul. Iya. Iya, silakan.
para sahabat pendeta. Terima kasih. Pelajaran terakhir dari pelajaran kita sahabat bicara mengenai Yohanes, satu pelajaran yang diberikan oleh Tidak kedengaran suaranya Joy. Joy, suaranya kecil. gimana? Dengaran? Suaranya kecil, bisa dibesarkan lagi? Bisa? Ya, coba. Saya ada sedikit saya senang sekali dengan pelajaran terutama di buku Wahyu. Wahyu adalah buku yang diberikan oleh Yesus kepada Yohanes yang kekasih pada saat dia di Pulau Patmos dalam keadaan terbelenggu dan sendiri. Bagaimana pekabaran yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos itu bisa keluar dari Pulau Patmos sementara dia sendiri di situ, ya, dan bisa tiba sampai saat ini. Itu satu hal yang saya ingin penasaran juga. Sama seperti perjanjian lama yang tersimpan di Dead Sea itu ya, akhirnya terungkap. Terima kasih pendeta. Jawabannya ialah bahwa sesuai dengan tradisi, ya, sebab tidak tertulis dalam Alkitab, maka dia akhirnya lepas daripada Pulau Patmos dan ia akhirnya berkunjung di Efesus, ya. Kemudian akhirnya dia mati di sana, bahkan dia martir di Efesus. Jadi semua yang dituliskan itu tersebar dari sana. Terima kasih pendeta. Oke. Ya. Semoga menjawab ya, Joy. Terima kasih pertanyaannya. Bagus juga. Selanjutnya saya mau panggilkan yang raise hand di sini ada Hermon Ratu Romon. Ya. Oke, shalom. Selamat malam, Ibu Peggy. Shalom, Hermon. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi Pak Pendeta menjelaskan tentang Sunday Law. Nah, Sunday Law itu mengarah kepada Vatikan atau Katolik. Ya, saya mau jelaskan orang tua angkat saya, suami istri dari Katolik backgroundnya. Nah, dia dibaptis. Nah, setelah 3 tahun atau 2 tahun dibaptis, dia jatuh stroke dan dirawat di St. Carolus di Jakarta. Nah, ketika dirawat sampai meninggalnya di sana. Nah, di situ dari buah-buahnya Katolik itu memperhatikan, sekalipun mereka tahu bahwa orang tua angkat saya itu sudah enggak di Katolik lagi, tetapi biaya rumah sakit dibebaskan, dikasih peti, kemudian diantar dari Jakarta ke Subang untuk penguburannya. Begitu. Bagaimana kita berburuk sangka kepada Katolik atau Vatikan bahwa nanti itu ada Sunday Law. Justru yang saya rasakan, itu dari yang Friday Law, bukan Sunday Law gitu. Oke, itu aja. Itu yang itu. Silakan atau dijawab atau nggak apa-apa. Cuman ini yang unek-unek saya selama ini gitu. Terima kasih. Jawabnya adalah banyak orang-orang baik di setiap gereja. Ya. Salah satu orang yang sangat baik dari gereja Katolik adalah Ibu Teresa, Mother Teresa. Dia siap untuk hidup di Kalkuta dengan orang-orang yang menderita, ya, memberikan pemeliharaan dan sebagainya sampai dia mati di sana. Luar biasa. Banyak orang-orang yang sangat baik di Katolik, banyak orang-orang baik di Protestan, banyak orang-orang baik di gereja Advent, dan ada juga orang yang tidak baik di gereja Advent. Nah, masalah ini bukan masalah orang, ya, tetapi itu bicara mengenai masalah sistem. Ya, jadi masalah hukum, ya, yang keluar misalnya perubahan akan hukum Tuhan itu adalah satu sesuai dengan sejarah yang telah berlaku dan akan terjadi kembali. Misalnya perubahan hukum yang telah terjadi, ya, pada masa 1260 tahun, kemudian yang digambarkan oleh buku Wahyu yang ke-7 ayat 25, ya, tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, itu adalah satu nubuatan yang sangat
tepat sekali, tetapi secara sistem, organisasinya. Kalau orangnya, ya, itu tergantung bagaimana Tuhan berbicara kepada dia. Ada orang yang memang mengikuti dan yang melakukan berbagai macam kejahatan yang membuat sampai orang itu memaksakan hukum hari Minggu, itu akan ada dan sudah ada dan akan ada. Tetapi ada orang-orang yang secara pribadi ya adalah seorang orang yang mempunyai hubungan dengan yang baik dengan Tuhan dan tidak merasakan bahwa gereja itu adalah sesuatu perkara yang membuat dia demikian, tetapi oleh sebab dia punya pengalaman, artinya kebaikannya itu adalah secara pribadi dan Tuhan melihat akan hati daripada seseorang. Jadi kembali, ya saya tidak mau sebutkan hanya masalah gereja Katolik ada orang-orang yang baik, banyak, semua gereja banyak orang-orang baik, ya. Dan juga saya katakan bahwa ada orang yang tidak baik dalam gereja Advent. Ya. Jadi masalah pribadi adalah satu perkara yang kita harus ingat dan kita tidak bisa mencap atau menggolongkan orang berdasarkan agamanya. Tetapi kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh gereja tersebut. Ya. Atau boleh saya katakan begini. Ya. Benar dan salah bukan oleh sebab manusianya, ya. Kalau manusianya itu ada yang baik, ada yang tidak baik, tetapi sesuai dengan ajarannya, apa yang diajarkan oleh gereja tersebut, yang membedakan antara benar dan salah. Kalau manusianya ada yang baik atau tidak di setiap kelompok agama. Mudah-mudahan ini menolong Saudara Hermon Ratu Raman. Iya, oke. Terima kasih Pendeta Bu Peggy, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Dan selanjutnya saya akan panggilkan Bapak Rorim Pandey. Oke, Pak Roy masih ada? Iya, silakan. Tadi pertanyaannya agak lengkap ya. Benar, karena saya ketik langsung pencet enter sementara belum komplit. Pendeta, pertanyaan saya, dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan bahwa semua orang akan melihat, termasuk yang menikam. Kita tahu bahwa Wahyu ini buku-buku simbol. Apakah semua orang yang dimaksud ini adalah termasuk mereka yang menikam dalam arti yang sesungguhnya? Atau merupakan satu simbol? Sepanjang yang saya tahu bahwa itu adalah satu arti yang sesungguhnya, akan ada satu kebangkitan khusus untuk orang tersebut. Dia akan melihat bagaimana yang ia telah tikam itu ternyata dia datang sebagai raja di atas gelar raja, tetapi hanya sebentar dan dia akan mati kembali. Oke. Terima kasih, Oke, terima kasih Pak Roy. Ya. Kembali saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat. Oke, pertanyaan dari Bapak John Parhusip. Bagaimana kita tahu bahwa kita ada di istirahat yang terakhir itu? Maksudnya kita ada di istirahat, istirahat yang terakhir. Kita belum sampai di istirahat yang terakhir. Ya, bagaimana kita tahu? Ya. Kita akan tahu kalau kita sudah tiba di surga, tidak ada lagi yang lebih indah daripada itu. Oke. Ya, semoga menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak John Parhusip. Kemudian Bapak Gunawan TJ lagi bertanya, Pastor, bagaimana kita dapat memanfaatkan penglihatan Paulus dan Yohanes dalam pertumbuhan iman kita akan Tuhan? Wah. Ya, ini adalah satu penglihatan yang luar biasa, Bapak Gunawan. Yesus akan datang. Ya. Percaya saja, maka kita akan bertumbuh dalam iman. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Victor Lanes. Jika istri meninggal, lalu sang suami menikah lagi, lalu meninggal lagi istri kedua, kemudian menikah lagi. Bagaimana saat di dunia baru sang suami ini akan memiliki 3 istri? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jika seorang bayi meninggal dunia,
apakah bayi di sorga jika tidak ada ortunya para malaikat yang merawat? Nah, sebentar, salah. Yang kedua, jika seorang bayi meninggal dunia, apakah saat di dunia baru si bayi akan tetap bayi? Oke. Yang pertama itu tentang 3 istri, kenapa tidak sebutannya sekalian 7 istri? Baik. Ini pertanyaan ditanyakan oleh Yesus, dan Yesus katakan bahwa waktu menjawab ini dalam buku Matius dikatakan bahwa di surga tidak ada kawin mawin, ya. Jadi kita akan seperti saudara-saudara di sana, ya. Tetapi kita akan saling mengenal satu sama lain, ya. Jadi itulah yang Yesus jawab pada saat seorang menanyakan pertanyaan demikian. Yang kedua, waktu bayi mati kemudian bangkit dengan sendirinya akan tetap bayi, ya. Dan ada dalam hal ini saya ingin berikan 2 kemungkinan. Kenapa saya katakan 2 kemungkinan? Sebab ini menjadi satu pembahasan para theologian, ya, yang melihat sebab tidak ada dasar Alkitabnya bahwa bayi itu tergantung kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya bayi itu mati dan orang tuanya masuk surga, maka dia akan dibangkitkan dan orang tuanya lah yang akan ikut membantu di dalam membesarkan atau memeliharakan dia. Kemudian kalau seandainya bayi ini orang tuanya tidak di surga, maka dia dianggap seperti tidak ada. Ini adalah salah satu, ya, perbincangan dari para theologian, tetapi kami tidak bisa memberikan suatu dukungan secara Alkitab. Iya, terima kasih pendeta. Mungkin nanti waktu di surga kita akan tanya, ya, kita akan tanya kepada malaikat dan Tuhan. Baik, saya akan panggilkan yang resen terakhir, Saudara Ibu Kadariati Lodo. Mau bertanya atau kepencet ini Ibu Kadariati Lodo? Tanya. Oke, silakan. Selamat sahabat Ibu Baiki, selamat sahabat pendeta. Saya mau tanya tentang kematian. Mungkin pendeta masih ingat sama Pak Lodo waktu tahun 80-an. Waktu dia sakit di rumah sakit, sebelum dia meninggal, dia bilang, "Di, aku mau pulang." Ketika saya jawab, "Jangan pulang dulu, nanti kalau di rumah nggak ada yang nolong kalau anfal lagi." Tetapi dia bilang, "Enggak, aku harus pulang karena aku sudah dijemput dengan kereta putih." Yang jadi pertanyaan saya, apakah benar-benar dia apa yang dimaksud dengan dijemput kereta putih? Itu aja pertanyaan saya. Amin. Ya. Terima kasih. Jadi ini anak dari Bapak Lodo. Saya istrinya. Hah? Istrinya. Oh, Saudara Lodo. Ya, yang tinggal di Fountain Kupang. Enggak, dulu pendeta udah pernah ke rumah di Jati Bening waktu masih di UNEI. Oke. Bapak Lodo itu yang insinyur, ya? Iya, betul. Insinyur sipil. Iya, Pak. Iya. Saya ingat pernah datang ke rumah dulu. Ya, kita berterima kasih Bapak Lodo ikut membantu untuk pembangunan UNAI dulu. Oke. Jati Bening. Oke. Jadi dijemput dengan ini, saya percaya Bapak itu adalah satu mimpi atau satu hal yang dilihat bahwa dia akan datang, mungkin oleh sebab dipengaruhi oleh, ya, kisah daripada Elia, ya, yang naik ke surga, ya, dengan dibawa dengan kereta, ya. Jadi seorang di dalam keadaan sekarat, artinya akan mati, itu bisa saja mempunyai penglihatan tertentu berdasarkan pengalamannya yang dulu yang dihadapi. Tetapi bukan berarti, ya, bahwa dia itu betul-betul dibawa dijemput dengan kereta putih kemudian berada di surga. Itu adalah sesuatu
pengalaman berdasarkan ya yang dia lihat ya dalam keadaan yang dia akan mati. Oke. Jadi kenyataannya ialah bahwa kalau orang mati dia tidak tahu apa-apa ya, dan dia akan dibangkitkan waktu Yesus datang. Jawaban itu yang saya bisa berikan, Ibu Lodo. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Lodo sudah bertanya. Nah, semoga ini pertanyaan terakhir karena waktunya sebenarnya sudah lewat 9 menit dari Bapak Joni Kaligis. Pertanyaan Ibu Peggy, apakah yang akan diselamatkan hanya yang orang Advent? Jawabannya adalah tidak, ya. Rasul-rasul juga bukan orang Advent. Iya, baik. Terima Satu kasih. perkara yang kita tahu, ya, waktu kita tiba di surga ialah, ya, yang kita pikir akan ada di surga, kok nggak ada di surga, ya. Kemudian yang kita pikir tidak akan masuk surga, kok ada di surga. Kemudian yang ketiga adalah Anda kaget dan merasa heran dengan Anda sendiri kok di surga. Ibu Peggy boleh sempurnakan pertanyaan tadi? Oh, boleh ini dengan Pak John Kaligis. Oke, silakan Pak John, tapi jangan panjang-panjang ya Pak John karena waktu. Oke, makasih Ibu Peggy. Ya. Pak Pendeta, saya sangat tertarik sekali dengan khotbah-khotbah dari Pak Pendeta Jonathan Kuntaraf. Saya dari Manado, Pak Peggy. Pak Pendeta. Iya. Tadi Pak Pendeta menjelaskan bahwa di Katolik, di gereja-gereja lain banyak sekali orang-orang baik yang banyak kali membantu, ya termasuk gereja-gereja Advent. Itu sebabnya saya pikir bahwa apakah cuma orang Advent yang akan diselamatkan, sedangkan di gereja-gereja sana juga banyak orang yang orang baik, suka membantu orang susah, suka membantu pekerjaan penginjilan KKR dari gereja, mereka bantu. Apakah mereka itu tidak ada peluang untuk diselamatkan? Makasih Pendeta. Makasih Ibu Peggy. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, peluang untuk keselamatan diberikan kepada semua orang, dari semua golongan, dari segenap agama, dari segala budaya. Tuhan memberikan kesempatan. Oke. Jadi pada panggilan yang terakhir sesuai dengan Wahyu 18 ayat yang keempat, ya, dikatakan come out of my people, keluarlah daripadanya hai umatku. Jadi akan banyak umat Tuhan yang akan keluar dari berbagai macam gereja mendapatkan panggilan yang terakhir sesudah dengan kuasa daripada hujan akhir, ya, dan panggilan terakhir itu menyebabkan banyak orang yang keluar dari berbagai macam gereja. Sekarang saja yang masuk Advent itu adalah orang-orang yang dari berbagai macam gereja. Ya, saya kan dari Pantekosta, ya. Kemudian sebagian ini ya datang dari berbagai macam gereja. Ya, jadi kita mempelajari Firman Tuhan. Jadi kesempatan diberikan kepada semua orang supaya mencari akan kebenaran. Ya, dan kita percaya banyak daripada mereka yang akan mendapatkan keselamatan. Ya, terima kasih jawabannya Pendeta Kuntaraf, puji Tuhan. Dan terima kasih yang sudah bertanya. Waktunya sudah habis bagi kita untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk 228 partisipan yang mengikuti pada saat ini. Dan sekarang masih sisa 195. Kita akan tutup pertemuan ini, namun sebelum berdoa, doa tutup, saya akan ingatkan bahwa bahan dari presentasi Pendeta Kuntaraf akan dibagikan nanti di grup WhatsApp dari PGSSI maupun Telegram PGSSI dan juga rekaman ini. Dan kami tetap mengundang kehadirannya untuk sahabat depan bergabung di Zoom ID yang sama sekarang, passcode yang sama, dan juga jam yang sama, jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, saya akan mengundang kesediaan dari Bapak Victor Ringo-Ringo. Apakah masih bersama-sama? Pak Victor Ringo-Ringo? Ya, boleh di-unmute Pak Victor, boleh mohon bisa melayangkan doa tutup.
Ya. Iya. Mohon tidak ada yang keluar saat doa dilayangkan. Ya. Silakan Ya. Pak. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur atas berkat Tuhan dan pimpinan Roh Suci Tuhan yang telah memimpin Pendeta Kuntaraf dan kami semua pada malam hari ini di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kiranya pelajaran yang kami sudah dapatkan dan kami diskusikan bersama ini dapat kami sharing kepada kelas diskusi sekolah Sabat di jemaat kami masing-masing pada besok pagi. Kami mendoakan keluarga Pendeta Kuntaraf agar diberikan kesehatan. Demikian juga kepada Ibu Peggy dan semua yang terlibat di dalam acara pada malam hari ini dan acara-acara yang akan diadakan pada minggu yang akan datang. Dapat Tuhan berkati dan dapat dilaksanakan dalam keadaan yang baik dan lancar. Semuanya ini adalah berkat dan karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima Terima kasih kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Kuntaraf, terima kasih Peggy. Iya. Terima kasih Pendeta Baik. Kuntaraf. Terima kasih. Ibu Peggy. Terima kasih Daniel. Terima kasih. Terima kasih Joy. Terima kasih Irma. Terima kasih Mas Safa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Denis. Selamat malam, sampai Selamat malam. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Iya. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat semua. Pak Harjono. Udah.